Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Jadikan majlis ini majlis yang Engkau ridhoi ya Rabb. Bukakan hati kami agar bisa mengenal-Mu, beriman padamu dan yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Ya Allah, kami mohon padamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kemusyrikan, dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampun padamu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Rabb, tolonglah kami agar senantiasa menjadi orang yang ingat kepadamu setiap saat, bersyukur padamu setiap waktu, dan mengabdikan seluruh hidup ini hanya untukmu dengan sebaik-baiknya. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal-amal dan mengampuni semua dosa kita. Ini kajian pertama sesudah Idul Fitri. Hadirin, sukses adalah masuk ke dalam surga. Tidak ada artinya orang mengatakan sukses dalam hal apapun kalau toh jadi ahli neraka. Ini ada 4 ciri orang yang sukses. Sudah pernah dibahas, hadis ini sahih, insyaallah. Apa kabar? Baik. Baru mudik. Saya juga baru sampai. Alhamdulillah. Bukan mudik, kalau pulang ke sini apa namanya? Mukim. Baru pulang dari Perth, Australia, menengok pesantren di sana dan masjid. Alhamdulillah, Allah menakdirkan makmur masjidnya. Hadis ini Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban disahihkan oleh Al-Albani. An Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar. Maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Masya Allah. Qalu bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasul. Qala kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Hayyin
layin, qarib, sahl. 4 ciri orang yang tidak tersentuh api neraka. 4 ciri orang yang sukses. Hayyin. Seperti apa hayyin? Oh, bagi akhwat yang belum punya suami, 4 ciri. Ini kalau ada ikhwan yang punya ciri ini, terima kalau melamar ya, tapi kalau tidak melamar ya sabar. Kelihatannya saudara gelisah beginian, takut tidak termasuk ini. Hayyin. Seperti apa orang yang hayyin? Orang yang hayyin ini adalah orang yang lahir batinnya tenang menenangkan, teduh meneduhkan. Orangnya itu benar-benar sakinah. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Jadi orangnya itu benar-benar menjalani episode apapun dengan sikap yang tidak ada ruginya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sangat sungguh mengagumkan, menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya itu jadi kebaikan. Ini hayyin. Dipuji, dicaci, diangkat, diturunkan, dihormati, dimaki, sehat, sakit, ada, tiada, dikagumi, diancam, selalu tenang. Tidak tergesa-gesa, tidak emosional, semuanya serba terkendali di dalam berbicara, dalam bersikap. Dari mana hayyin ini? Dari mana orang akan memiliki hayyin ini? Kalau tauhidnya bagus. Orang yang tauhidnya bagus, la ilaha illallah, itu Allah akan turunkan pribadi yang sangat mantap. Orang yang bertauhid itu yang bagaimana? Orang yang semua aktivitas hidupnya diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Tidak ada yang dituju dalam hidupnya selain keridhaan Allah, pahala di akhirat kelak. Orang yang hayyin itu orang yang tidak berharap dari makhluk untuk kepentingan dirinya, kecuali hanya berharap dari Allah. Ikhlas, tawakal. Syaitan tidak bisa menggelincirkan mukhlasin dan mutawakkilin. Orang yang hayyin itu benar-benar bahagia dalam hidupnya, memancar. Karena hati yang nyaman akan memancar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sempurna tauhidnya. Semua nabi mengajarkan tauhid. La ilaha illallah. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semakin hati ini berharap dari selain Allah, berharap dipuji, berharap dikagumi, berharap dicintai, berharap dibalas budii, semakin
kesibukan kita hanya mengharapkan sesuatu dari makhluk, semakin tidak hayyin. Orang banyak mudah gelisah, mudah jengkel, mudah marah, mudah kecewa kalau berharap dari makhluk. Kalau berharap dari Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau hati ini benar-benar hanya Allah yang diharapkan, apa yang dilakukan hanya karena Allah, apapun hanya bersandar kepada Allah. Hakul yakin Allah yang maha tahu akan menurunkan ketenangan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Makin ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita secara spesial. Alhamdulillah. Periksa hati. Setiap kali gelisah, periksa. Pasti sedang berharap, bersandar, bergantung kepada selain Allah. Periksa. Jadi orang yang diharamkan tersentuh tersentuh api neraka adalah orang yang tauhidnya benar, ajeg, bersih, mantap. Lawannya tauhid, syirik. Ada syirik yang besar, ada syirik khafi. Ria itu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang besar sekali. Maka rekan-rekan sekalian, harus dilatih untuk meluruskan niat di dalam hal apapun. Bekerja, niatkan lillahi ta'ala. Bukan masalah gaji, bukan masalah rezeki. Kalau ikhlas bekerja, lakukan yang terbaik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 195. Lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Rezeki sepenuhnya ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki sepenuhnya Allah yang membagi sesuka Allah. Kapan, berapa jumlahnya, kapan dilapangkan, kapan disempitkan, kapan diberi, kapan diambil, hanya Allah yang menentukan. Terserah Allah. Yang penting bagi kita, sibuk bekerja, jadi amal soleh. Tenang. Tidak ribet tentang karir. Karir tidak usah diribetkan. Allah yang mengatur karir kita. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran 26. Ayo berumah tangga, ibadah. Menasehati suami, istri, anak, ibadah. Bukan kita yang bisa mengubah. Ada kalanya nurut, ada kalanya tidak nurut. Semuanya jadi amal soleh. Ayo rekan-rekan sekalian, luruskan niat. Kuliah, mau cari gelar. Kuliah adalah ibadah.
belum tentu diwisuda. Mungkin mati kita sebelum diwisuda, meninggal. Berapa banyak yang meninggal sebelum diwisuda? Bagi kita kuliah adalah ibadah. Niatnya cari keridhaan Allah, caranya benar. Sama, bekerja, berumah tangga, apapun yang kita lakukan, kalau niatnya karena Allah, mencari keridhaan Allah dan di jalan Allah, tenang. Tapi kalau ingin dipuji, ingin diakui, ingin dikagumi, ingin dihormati, ingin dicintai, ingin dibalas budii, itu dunia sakit hati. Periksa, kalau sedang galau pasti berharap sesuatu dari makhluk, berharap dari Allah, pemilik segala-galanya. Ma'asabaka min hasanatin famin Allah. Tidak ada kebaikan yang bisa datang kepada kita kecuali dari Allah. Bergabung jin dan manusia semua nih akan memberikan kepada kita satu butir kurma. Allah tidak kehendaki, tidak ada, tidak terjadi. Allah pemilik semua karunia. Mau jadi ahli sorga, berhentilah bersandar kepada makhluk. Itu yang membuat hidup ini tidak bahagia, karena Allah tidak suka kita ria. Hayyin itu orang yang bertauhidnya, orang yang ikhlas. Latih terus hadirin, tidak punya pilihan. Bahagia itu hanya ada pada keikhlasan. Makin ikhlas, makin bahagia. Ada tauhid rububiyah, yakin Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, tidak ada selain Allah. Tapi tauhid uluhiyah, kita benar-benar ikhlas mengabdikan apapun yang kita lakukan hanya agar Allah ridho. Nyapu mencari keridhaan Allah, mandi mencari keridhaan Allah, nolong orang mencari keridhaan Allah, masak mencari keridhaan Allah, ngantar anak sekolah, semuanya niatnya cuma satu, berbuat baik ke istri, berbuat baik ke suami, bukan untuk dikagumi, supaya Allah ridho saja. Berbakti kepada orang tua, bukan karena orang tua baik ke kita, bukan. Kita berbakti ke orang tua karena Allah suka. Berhenti mengharap apa-apa dari makhluk. Rasakan saja hadirin. Tenang. 2. Layyin. Orang yang layyin itu adalah orang yang lemah lembut, sopan santun. Ini sudah sangat ikhlas, terkendali, terjaga al-anah dan al-hilm, tidak tergesa-gesa, tidak emosional tuh. Nah, kalau layyin itu datangnya dari mana? Kalau tadi dari tauhid, kalau layyin datangnya dari sifat rahmat. Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, jiwa yang penuh kasih sayang inilah yang akan melahirkan sikap lemah lembut, sopan santun. Lihat saja, ibu sayang ke anak, dibelai, dipeluk. Sayang ke binatang, dibelai, dipeluk. Benar? Kelembutan sikap itu lahirnya dari kasih sayang. Fabima rahmati minallah lintalahum.
Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, orang menjauh dari sekelilingmu. Maafkan, mohonkan ampunan, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Apabila engkau sudah bulat tekad, fatawakkal 'ala Allah, pasrahkan kepada Allah, tawakal ke Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Surat apa itu? Wa bima rahmatin minallah, Ali Imran 159 ya. Bagaimana supaya hati ini bisa kasih sayang? Laqad surat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kita simak dalilnya ya. Ini salah satu cara supaya hati kita punya kelembutan. Ada Ustaz? Laqad ja'akum rasulun min At-Taubah. Ustaz Fuad atau bacain Ustaz? Sok, udah lama tidak dengar suara Ustaz Fuad ngaji. Padahal Ustaz ada? Ya ada lah, nggak mungkin nggak ada ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayo bacakan terjemahnya. Laqad ja'akum, sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, di sini Rasulullah itu sangat empati meraba derita orang. Ini langkah yang pertama. Kalau ingin punya sifat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu empati meraba derita orang-orang. Tidak hanya pada waktu hidup, tapi membayangkan bagaimana nanti dikubur tersiksa, bagaimana di yaumul hisab, bagaimana di akhirat nanti. Dari empati inilah awal. Kemudian Rasulullah sangat menginginkan kebaikan, ingin orang yang belum Islam dapat hidayah, ingin yang sengsara bisa selamat, ingin yang dililit hutang bisa terbayar, pokoknya ingin kebaikan. Yang tergelincir bisa tobat. Pertama diraba penderitaan dengan empati, yang kedua menginginkan kebaikan, dan yang ketiga action. Lihat kucing kedinginan, aduh pasti kucing ini menderita sekali, ingin kucing ini tidak kedinginan. Lalu diambil, diselimuti, diberi susu. Inilah rangkaian kenapa orang bisa menjadi lemah lembut hatinya. Maka penting bagi kita untuk mencoba memindahkan. Kalau kita jadi dia bagaimana? Sekarang di Palestina
sedang diuji besar. Coba pindahkan hati kita. Tidur kedinginan, tidak ada makanan, sakit tidak ada obat, mau masak tidak ada bahan bakar, mau minum tidak ada air, tidak ketemu dokter. Dari rasa itu akan timbul keinginan untuk membantu. Dan action, jangan hanya ingin tapi lakukan. Ayo hadirin, kita coba sekarang. Burung pada susah cari minum kemarau, siapkan mangkok, siapkan di sana. Ada kucing, kepalanya dibungkus kantong kresek oleh anak yang belum sehat akalnya. Tolong, ujiannya yang belum selesai masalah kecoa di toilet itu. Ayo, bagaimana kalau saudara yang jadi kecoa, terlentang, susah tengkurap? Apa kita merindukan sendal jepit, ngegaplok kita, atau mau disebor pakai semprotan? Saya berharap saya tidak ketemu dengan kecoa itu, karena ya akan dituntut pertanggungjawaban ceramah ini. Atau nyamuk, saudara pernah meraba derita nyamuk? Nggak usah terlalu sering, menderita sekali. Dia tidak bisa cari nafkah dalam keadaan senyap, nggak bisa. Bunyi itu yang menggagalkan. Berapa banyak nyamuk yang wafat ketika sedang mencari nafkah. Baru diam ketika nyocok, jadi ketahuan. Kalau masih belum nyocok nih, berapa banyak nyamuk yang tewas sedang makan. Selesai makan, berat itu tangki. Berat kan? Nggak usah terlalu dramatis hadirin, tapi saya pernah membayangkan Allah nyiptakan nyamuk supaya kita bersyukur tidak jadi nyamuk. Kan berat itu terbang, tangkinya udah penuh, makanya dinding merah-merah itu, dan kita puas ya. Harusnya sudahlah, kalau udah diambil darah mah nggak usah dendam ya, paling habis setetes. Bahkan kalau nyamuknya cuma satu, tutup mata aja lah. Sok lah, ridho. Terus ada yang nyeletuk, emang apa melakukan itu? Enggak ya. Kenapa enggak? Takut ngasih tahu teman-temannya yang tuh katanya ada orang yang ridho, serbu yuk. Nah itu sih alasan. Perlebar hadirin. Ada seorang teman, qadarullah rezekinya oleh Allah dimudahkan. Lalu ada saudaranya yang suka pinjam uang, pinjam lagi untuk kontrakan, untuk anaknya sekolah. Bagaimana menurut AA? Ini orangnya minjem terus, besar kemungkinan tidak dikembalikan. Menurut AA bagaimana? Kasih jangan. Kalau menurut saya sih tuker aja posisinya. Mau? Gue mau dong. Langsung dia transfer hadir. Menderita tuh, pinjam uang tuh, udah nggak jelas buat bayarnya, takut mati dalam keadaan berhutang, tapi perlu buat bayar tidak ada. Nyebut ini udah pasti bohongnya. Orang yang suka pinjam uang dalam keadaan kepepet itu susah bahagianya, mudah berbohong, janji tidak ditepati. Kasihan. Jadi perawat, misal Judas ke pasien, ini pasiennya rewel,
dah sakit. Tukar dong, ya. Tukar, ya. Mau? Empatilah hadirin. Lebih enak. Hidup empati ini lebih lembut. Qadarullah sekarang di medsos itu suka ada yang menolong anak-anak binatang yang terlantar. Ada anak macam-macam binatang dia pungut dibesar. Ada yang jadi besar sekali karena jadi singa. Jadi binatang buas yang besar, asalnya hanya segede gini. Tapi dengan kasih sayang luar biasa binatang itu. Siapa? Maaf yang namanya sama Rizka. Ada yang kenal sama Rizka? Buaya. Siapa buaya? Istrinya Pak Ayah. Nah, sia-sia. Awas. Buaya istrinya Pak Ayah. Bagaimana buaya yang menurut kita reptil purba begitu, kok bisa tidak mengganggu kepada yang menyayanginya? Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Allah yang membulak-balik hati setiap makhluk. Hadirin, tidak ada bahagia hidup dengan hati yang keras membatu. Benar? Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, hati lembut. Kita seyogianya jadi makhluk halus. Halus hatinya, halus tutur katanya. Rasulullah demikian. Maaf ya bagi yang kasar, bengis, kata-katanya kotor, emosional, mudah marah, temperamental, tidak termasuk hayyin, tidak termasuk layyin. Silakan baca berita-berita tentang orang-orang yang diperbudak amarah, kekasaran. Lihat hasilnya seperti apa. Tidak ada kemuliaan, tidak ada kebahagiaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia perkasa, pemberani, dan sangat lembut hati. 3. Qoribin. Qorib artinya dekat. Orang qoribin itu kalau kita jumpa, kita senang. Kalau tidak ketemu, kita kangen. Jumpanya membahagiakan, tidak jumpanya menjadi bahan kerinduan. Kenapa? Karena sifat qoribin itu sangat menyenangkan. Dari mana qorib ini? Kenapa orang bisa akrab, bisa hangat, menyenangkan? Rasulullah demikian Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu dengan yang ngebodor, Rasulullah ikut apa? Bukan ikut ngebodor, ikut fokus. Rekan-rekan sekalian, ini pengajian pertama. Masa sahabat kebodor Rasulullah ikut? Bukan. Rasulullah ikut tersenyum. Jadi tidak baur, jangan sampai orang terpingkal-pingkal. Tidak. Empati. Kan kasihan sudah ngebodor nggak ada yang ngerespon, ya kan? Nggak kayak kita lagi ceramah ngebodor cuma kita sendiri yang ketawa. Ada cerita yang mengagumkan, Rasulullah ikut takjub. Jadi yang cerita tuh bahagia. Ada cerita yang menyedihkan, Rasulullah ikut prihatin, hadir. Pernah ada seorang budak hitam, tiba-tiba ditutup matanya dari belakang. Hei, siapa nih? Pas dilihat, Rasulullah SAW.
Ya tentu saja saya tidak menganjurkan ya setiap orang dibekap dari belakang. Sunnah nih, tunggu. Diundang orang kaya datang, diundang fakir, diajak makan di rumah datang. Naik unta bagus, ayo. Naik kuda hebat, ayo. Naik keledai tanpa pelana, Masya Allah. Pada waktu penaklukan Mekah 10.000 pasukan terbesar pada waktu itu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah di depan dengan pengawal? Tidak, ternyata di tengah-tengah naik keledai dan dengan pelana apa adanya. Tidak naik kuda gagah dengan perangkat yang menunjukkan panglima terhebat, tidak. Tawadu saja. Beres-beres di rumah, nyapu, sendalnya rusak, dijahit sendiri. Kalau pergi ke pasar, bawa sendiri belanjaannya. Tidak mau dikawal-kawal yang menunjukkan seperti orang yang harus diperlakukan spesial. Kalau ada tamu, beliau duduk, buka jubahnya untuk alas duduk. Kalau mau salaman, beliau mengasongkan tangan duluan, tidak dilepas tangannya sebelum orang melepaskan. Kalau ada tamu, beliau tidak berpaling sebelum tamunya pergi. Setiap orang senang. Setiap orang senang. Tahu kuncinya Qoribin? Setiap yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, pikirannya sama. Tahu apa hadirin? Saya adalah orang yang paling spesial di sisi Rasul. Tiap orang perasaannya begitu. Mengapa? Karena Rasulullah memperlakukan setiap orang spesial. Jadi tiap Rasul itu suka sama saya. Tahu dari mana kuncinya? Dari tawadu. Hayyin dari tauhid, layin dari rahmah, qorib dari tawadu. Jadi orang yang rendah hati itu lawannya adalah takabur. Orang takabur itu cirinya dua, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh, meremehkan orang lain. Kalau tidak salah Imam Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati beliau, orang yang tawadu itu tidaklah keluar dari rumah, tidaklah melihat orang Islam lainnya yang lebih rendah dari dirinya. Jadi kita memandang saudara kita itu tidak memandang lebih rendah dari kita. Cari untuk kita tetap menghormati orang. Masih muda, dosanya pasti lebih sedikit dari saya. Iya, iya kan? Ya tapi anak muda sekarang sedikit juga paten, itu tidak akan jadi baik. Sedikit yang kita pegang, patennya urusan beliau. Lihat yang sudah senior, ini dia nih, udah tua. Berarti dosanya lebih banyak. Berarti amalnya lebih banyak, sholatnya sudah lebih banyak, melalui Ramadannya lebih banyak dari kita, zikirnya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak, langkah ke masjidnya lebih banyak, gak akan kekejar oleh kita kan? Lihat yang tergelincir, ditangkap, siapa tahu inilah yang mengantarkan taubat nasuha. Berapa banyak yang berlumur dosa ditangkap dan dipenjara malah jadi baik. Bahkan ada ibu-ibu hafal Quran sesudah dipenjara. Kenapa ibu-ibu ini belum hafal Quran? Karena
Dah, AA yang ngejebak. Enggak, belum menghafal maksud saya. Siapa yang nyeletuk belum di penjara? Tapi saya akui pertanyaan itu mengandung unsur-unsur jebakan. Astagfirullah. Tetap yang tanggung jawab saya ya. Harusnya langsung ngapalin gitu ya, pakai penjara segala. Lihat orang sakit itu nggak bisa ke masjid. Siapa tahu penderitaannya, sakitnya itu yang menggugurkan dosanya. Melamar kerja tidak ada yang nerima, melamar calon istri pada ditolak, gak bisa kemana-mana. Siapa tahu beliau ini habis dosanya, digugurkan tiap waktu dengan kesulitan seperti itu, yang mungkin lebih bersih dari kita. Kan ahlul musibah di akhirat nanti surganya tinggi sekali, kita bisa iri tuh. Tahu begitu, mending saya di dunia diiris-iris aja. Saking hebatnya gugur dosa dengan kepahitan. Itu mah tukang jualan sana sini, jualannya jualan jublek, awet, 7 turunan nggak habis-habis, tahu jublek. Siapa tahu pahalanya besar karena beliau menafkahi keluarganya, merawat istrinya. Kita tidak tahu, nggak ada gunanya kita meremehkan orang lain. Kita tidak tahu posisi setiap orang. Siapa tahu air mata taubatnya lebih banyak, siapa tahu setiap waktu istighfarnya lebih dari kita, benar? Siapa tahu lebih berbakti kepada orang tuanya daripada kita. Siapa tahu dia lebih sabar dengan perilaku suaminya yang belum baik, dan dia sabar sekali, dan itu yang mengangkat derajatnya. Ini anaknya 3, ada seorang ibu di Cimahi, anaknya 3, tiga-tiganya punya keterbatasan fisik dan mental. Suaminya meninggal. Mungkin orang ada yang meremehkan, tapi boleh jadi di sisi Allah inilah calon bidadari surga. Dititipi anak yang tiga-tiganya secara duniawi hanya jadi beban, tidak membesar, mau jadi apa? Karena kemampuan berpikir, bersikapnya tidak seperti anak-anak pada umumnya. Tapi Allah pasti punya perhitungan sendiri. Mungkin dihina oleh tetangganya, diremehkan, ditertawakan, rontok itu dosanya. Stop meremehkan siapapun. Kepala daerah itu mengaco, tapi siapa tahu di balik kekurangannya ada keputusan-keputusan, tanda tangan yang mengharuskan semua karyawan sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, malamnya tahajud, baca Qur'annya diperiksa, yang orang jadi kembali ke Allah. Mungkin di sini dosa, di situ ada tergelincir karena tidak ada yang sempurna. Tapi boleh jadi kebaikan yang dilakukan, keputusannya itu masif, bisa menurun terus ke anak-anak, cucu, menjadi lebih baik. Pernah dulu ada seorang komandan PM, pas dilihat para yang gagah-gagah itu, motoris itu lagi pada belajar baca Quran. Saya tanya, komandan itu diapakan? Mumpung saya jadi komandan A, mereka belum pada bisa ngaji, saya perintahkan belajar ngaji. Mereka kan suatu saat pasti kembali ke penciptanya. Mudah-mudahan kalau saya nggak jadi komandan, nggak bisa merintah begini. Udah pensiun, sudah tua, mungkin ada dosa, tapi kebaikan yang ikhlas insya Allah. Udahlah, nggak usah meremehkan siapapun, benar? Terakhir, sahal, mudah. Dari mana datangnya mudah? Dari tadi lagi yang betul hadirnya.
datangnya mudah dari sabar. Orang yang sabar itu orang yang bisa mengendalikan nafsunya, emosinya. Karena urusan itu jadi ruwet karena nafsu. Monyet loh. Ada yang nyebut monyet ke kita. Sederhana sekali ya kan? Monyet loh. Kita monyet bukan? Berarti jawabannya apa? Bukan. Monyet loh. Bukan. Selesai ya kan? Kenapa pakai emosi? Saya nggak terima disebut monyet. Ya udah tinggal sebut aja bukan. Sederhana bukan? Teori. Pernah dulu juga ada yang nyebut monyet. Aduh, yang kebayang tuh dongkrak. Astagfirullah. Tapi zaman dulu yang membuat kita jadi nyebut nying itu apa? Itu karena nafsu. Padahal kalau nggak pakai emosi mah tenang ya. Kita dihina, kita marah bukan karena penghinaan. Kalau kita dengar penghinaan orang ke kita itu, simak baik-baik. Itu cetek, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehinaan kita yang sesungguhnya yang Allah tutup-tutupi. Benar? Silakan kalau saudara pernah dihina orang, dengar lalu bandingkan dengan kebusukan kita yang tidak diketahui dia, tapi Allah pasti tahu dan dia tidak nyebut-nyebut karena dia tidak tahu. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya sama sekali. Hei, bodoh lu. Menghina bukan? Fakta. Kita tersinggung karena merasa pintar. Jangan banyak omong tahu. Itu kan bukan penghinaan. Itu kenyataan. Kenapa tersinggung? Hanya disebut banyak omong. Dia tidak tahu kita banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak ketombe, banyak bekas bisul, banyak sekali yang tidak diketahui orang. Makanya kalau ada orang menghina, kita harusnya bersyukur karena penghinaannya sangat cetek. Yang membuat ribet itu adalah yaitu nafsu. Makanya orang yang bisa tidak tersentuh api neraka, orang yang paling hilm dan al-ana, paling bisa mengendalikan diri. Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab la taghdab walakal jannah. Rekan-rekan sekalian, jangan merasa keren ya. Ada masalah, udah gua selesaikan aja. Mau kemana gua? Tenang, gua tenang ya. Banyak masalah cetek, remeh temeh, tersinggung, ribut, mau makan, habiskan. Ini juga udah habis. Nurut sama orang tua, mau ngapain? Kenapa harus marah-marah begitu? Ya, saya suamimu, kata istri. Ya iya mas, masa lupa? Ini ibumu nak, ini ibumu. Ngomong ke anak, anak kan mikir, kenapa ibu ya? Jadi lupa, ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Perlu nggak bicara begitu? Dan mungkin kata anak tuh, atuh siapa suruh ibu kan? Tapi janganlah dosa mikir gini. Udah garisnya kita lahir. Tapi mau apa?
Makanya hadirin sekalian, buatlah lebih sederhana, lebih simple, proporsional ya. Udah kalau nggak pakai emosi mah baik-baik aja. Tuh lihat yang parkir sembarangan, diingetin meludah, pecat ya. Mudah sekali ternyata, cuman sekecrot itu langsung. Babak belur memang orang yang hidupnya kasus sampo, tahu kan? Mayor Jenderal termuda itu 46 tahun kalau nggak salah, tercepat, berakhirnya penjara segitu lamanya, tidak bisa mengendalikan diri. Masalah memang macam-macam ya tingkatannya, tapi judulnya sama, harus proporsional. Masalah kecil udah selesai sajalah. Misalkan ada yang nyusul, kenapa tuh? Siapa tahu mau ke toilet. Oh iya ya, selesai. Ini siapa? Istrinya mau melahirkan. Oh iya ya. Dikejar nggak kekejar, ya kan? Teriak dia nggak dengar. Terus mau ngapain? Mau ngedumel, kamu sih nggak mendukung, malah ngambek ke istrinya. Ya, anaknya apa? Jangan diem. Jadi anak mau apa? Udah gitu klakson dari belakang, tidak itu apa lo, lempar. Mau apa hidup seperti ini kan? Halo, nggak islami banget. Orang-orang yang Islamnya baik, dia sahal, dibuat mudah saja. Beli duren busuk, ya udah tuh. Kita bersyukur beli duren ini udah nggak kayak gini, berarti meringankan beban kerugian yang jualan dan nolong yang mau beli supaya nggak beli durian ini. Terus gimana dong durian? Tinggal dibuang aja, rezeki cacing, beres. Terus gimana dong kita? Ya udah beli lagi. Kalau gitu mau rugi dong, keluar uang, ya nggak usah beli, beres aja. Terakhir nih ya, kalau mengulangi yang ini boleh tidak nih cerita, karena favorit sekali yang kakek-kakek 70 tahun awet muda. Masih ingat tidak? Ingat. Bagja ingat ya, ceritain supaya sederhana. Kakek 70 tahun, seger, awet muda, fresh. Apa sih rahasianya? Saya sih rahasianya satu, tidak mau berdebat, tidak suka berargu, tidak suka berbantah-bantahan. Oh gitu kek? Iya. Jadi menurut kakek, kalau kita tidak mau berdebat, akan jadi sehat, akan jadi awet muda, jadi seger. Kalau menurut saya sih nggak mungkin lah kek kayak gitu. Saya setuju dengan pendapat saudara. Selesai ya. Mau ngapain juga nggak debat? Dia nggak setuju ya nggak apa-apa. Sekarang misalkan lagi duduk begini, menurut saya sih 5 kali 5 tuh bukan 25 tapi 50. Kalau saudara yakin begitu, ya saya setuju dengan pendapat itu, terserah. Mau ngapain riweuh ya kan? Kita kan semuanya diperdebatkan, semuanya. Sepak bola yang udah berakhir tahun lalu dibahas sekarang. Itu harusnya dia pemain tuh gak diajak main tuh, dia nendangnya ke tengah tuh. Apaan ini? Yang mainnya aja udah meninggal ya kan? Ya kan? Berapa banyak perkara cetek. Ingat kakek yang 80 tahun itu? Kakek seger terus. Apa rahasianya kek? Saya sih tidak mau marah kecuali untuk urusan yang penting, baru saya mau marah. Apa resep yang kedua? Ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Res anteng aja sih kakek. Kek, spion copot, ada yang maling, biarin, beli lagi. Res. Kek, listrik jadi mahal nih, bayarannya 2,5 juta, cabut.
Oh, dicabut gelap dong kek, bayar, beres. Dan gimana tuh? Kek, bensin naik, jadi boros, dorong capek dong, bayar. Kek, ini cucunya bayaran sekolah jadi naik, keluarin, keluarin jadi blow-on, bayar. Terus kalau harus bayar masa kita jadi ribet, betul tidak? Gimana kalau saya bayar sekarang, besok lusa bagaimana? Besok itu ada lagi rezekinya. Emang kalau habis hari ini Allah nggak ngasih besok? Hei, dulu yang ngasih rezeki siapa? Jawab. Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Besok lusa yang ngasih rezeki siapa? Udah sama kok yang ngasihnya. Habis ke Allahnya nggak serius sih. Kita kan nggak jelas, nggak tahu rezeki kita, betul tidak? Begitulah. Terima kasih. Amalkan hayyin, layin, qorib, sahal. Tauhidnya diperbaiki, belajar yang bagus, ilmu tentang ma'rifatullah dan bermujahadah supaya nambah yakin. Yang kedua, kasih sayang kita, belajar empati lebih banyak, menginginkan kebaikan dan berbuat. Yang ketiga, jangan merasa lebih dari orang lain, selalu rindu nasihat, kritik, masukan apapun yang membuat kita bisa jadi lebih baik, itu akan jadi humble, tawadu. Dan yang keempat, bermujahadalah mengendalikan nafsu kita. Berbagai nafsu, amarah, syahwat, nafsu perut, nafsu ketamakan kepada dunia. Karena rontoknya kita itu adalah dua penyebabnya, lemah ilmu agamanya dan lemah terhadap nafsu kita. Di sanalah rontoknya. Terima kasih sahabatku sekalian. Alhamdulillah. Ini termasuk yang sisa-sisa mudik atau bagaimana? Yang nggak keterima di kampung halaman. Kemarin berangkat di Australia, berangkat jam 10 malam karena penerbangannya jam 1.40 sampai ke Darut Tauhid ini pas jam 10 juga, 12 jam. Bedanya itu tidurnya tidak jelas, hadirin. Kan baru tidur jam 2, di jalan juga susah tidurnya sampai ke sini. Bagaimana cara bayangkan saudara kita yang di Palestina itu benar-benar bom berjatuhan tiap waktu, dingin, memang meraba derita orang akan lebih meringankan apa yang kita rasakan. Jangan lihat ke atas, duniawi ini membuat kita kufur nikmat. Lihat ke bawah, akan membuat kita mensyukuri nikmat yang ada. Rekan-rekan sekalian, mari kita membaca Al-Fatihah, ayat kursi sambil kita tutup dengan doa sambil bersedekah, ya. Silahkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu
إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمدلله رب العالمين. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika sholihin. Duhai Allah, ampuni semua dosa kami, hapuskan sehitam apapun masa lalu kami. Jadikan umur yang tersisa ini ya Allah benar-benar menjadi ahlul yakin kepadamu. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, golongkan kami menjadi orang yang ikhlas. Allahumma ja'alna minal muttaqin, jadikan kami menjadi ahli taqwa. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin, jadikan kami ahli tawakal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang tidak pernah berpaling darimu, hati yang selalu ingat kepadamu setiap saat, hati yang tidak berharap selain berharap hanya padamu, hati yang tidak takut selain takut murkamu ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta padamu ya Allah. Karuniakan kepada kami hari-hari yang selalu memendam rindu ingin bisa berjumpa denganmu ya Allah, berjumpa dengan Rasulullah ya Allah. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak dan menghinakan kami. Titipkan kepada kami dunia yang bisa jadi bekal pulang kepadamu ya Allah. Jadikan hari-hari yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah, khususnya sholat. Akrabkan kami dengan Al-Quranmu ya Allah. Mudahkan kami memahami Al-Quranmu, mudahkan kami mengamalkan Quran. Bahagiakan hidup kami dengan Al-Quran.
Muliakan hidup kami dengan kemuliaan Quran. Jadikan bekal pulang kami ya Allah dengan Al-Quran. Ya Rabb, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami. Hanya Engkau yang maha kuasa menguatkan imannya, menghibur kepedihan hatinya. Hanya Engkau yang kuasa melindunginya ya Allah. Hanya Engkau ya Rabb yang kuasa mencukupi segala keperluannya, segala kebutuhannya. Engkau maha tahu. Hanya Engkau ya Rabb yang bisa menggantikan segala kehilangan dengan yang lebih baik. Hanya Engkau yang bisa membebaskan dari segala kezaliman dan penjajahan. Hanya Engkau ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ya Allah, jangan biarkan yang hadir yang dalam keadaan berdosa kecuali Engkau ampuni, yang dalam keadaan dililit hutang kecuali Engkau bayarkan, yang sedang gersah gelisah kecuali Engkau tentramkan, yang berhajat Engkau kabulkan, yang benar-benar merindukan kesembuhan Engkau yang menyehatkan. Ya Allah, mudahkan segala urusan yang mendekatkan kepadamu, jauhkan dari segala urusan yang menghijab kami darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.